Ya, kita lagi bahas freedom karena saudara, saya mau ajak kita melihat ini hanya orang yang benar-benar merdeka bisa membagikan kemerdekaan buat orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah ngomong kita nggak usah ngomong yang lain dulu. Kita sebagai anak-anak Tuhan aja. Kalau kita benar-benar merdeka, baru kita bisa membagikan kemerdekaan buat orang lain. Kalau saudara pernah lihat ini, maka saudara naik pesawat, maka saudara akan familiar dengan ini, bahwa setiap kali kita diingatkan bahwa dalam keadaan darurat, maka akan ada eh, masker oksigen yang turun dari atas, dan kita selalu diingatkan kalau saudara dalam kondisi darurat, saudara mau pakai ini, walaupun di sebelah saudara anak saudara yang saudara sayangi, maka saudara akan selalu diajarkan pakai dulu yang punya kita. Jangan gara-gara kita bilang, oh tapi saya sayang dia, saya mau berkorban dibuat dia, terus kita mau pakein dulu buat anak kita. Karena kejadiannya adalah nanti dua-duanya malah nggak selamat. Yang terjadi gini, pastikan dulu dirimu mendapat suplai oksigen yang baik, baru kamu bisa tolong orang lain. Pastikan dulu dirimu dalam kondisi yang aman, baru kamu bisa ikut mengamankan orang lain. Pastikan dulu dirimu dalam kondisi yang baik, baru kamu bisa menolong orang lain. Hanya orang-orang yang benar-benar merdeka bisa membagikan kemerdekaan buat orang lain. Saudara setuju ini ya? Nah, seringkali dalam pelayanan kita lupa memastikan bahwa diri kita sudah aman atau belum, sudah merdeka atau belum. Seringkali kita buru-buru pengen melayani orang lain karena kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa harus mungkin. Alkitab bilang dalam Lukas 6 ayat 39, ayat 41 dan 42, ini perikopnya tentang menghakimi. Tuhan bilang begini, Yesus mengatakan pula pada suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah nanti keduanya akan jatuh dalam lubang? Orang buta tuh nggak bisa menuntun orang buta, saudara. Orang yang belum merdeka nggak bisa menuntun orang yang belum merdeka. Nanti dua-duanya masuk lubang. Apa yang terjadi sih? Coba kita lihat ayat 41, 42-nya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Ini dia. Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kamu ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan dengan jelas untuk bisa mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, kita semua dipanggil untuk melayani, tapi Tuhan ingatkan kita bahwa dalam melayani pastikan dulu dirimu merdeka. Pastikan dulu diri kita dibebaskan dari cara melihat yang salah. Orang buta menuntun orang buta, dua-duanya masuk lubang. Maksudnya bagaimana? Waktu kita melayani, kita belum merdeka, belum betul-betul dilepaskan dari kepahitan, belum dilepaskan dari dosa, belum dilepaskan dari banyak hal, maka kita akan cenderung menghakimi, kan? Kita akan cenderung, lihat ini, coba, nah saya sini. Orang yang terluka itu akan melukai. Pendeta yang terluka akan melukai. Hamba Tuhan yang terluka, tadi Bagus Riko bilang, bukan menjadi hamba-hamba Tuhan, tapi seringkali kita jadi hambatan Tuhan. Hamba Tuhan yang terluka akan menghakimi hamba Tuhan yang lain. Anak Tuhan yang terluka akan menghakimi anak Tuhan yang lain. Komunitas yang terluka akan menghakimi komunitas yang lain. Akan mengintimidasi, akan memanfaatkan, akan mencuri. Ini juga yang terjadi di Indonesia, kan? Ceritanya mau memimpin bangsa atau mau berpengaruh buat bangsa, misalnya mau jadi wakil rakyat, yang terjadi justru mencuri rakyat. Yang terjadi justru memanfaatkan rakyat. Kenapa? Belum merdeka, nggak bisa bantu orang untuk merdeka. Kalau kita masih dikuasai sama cinta uang, maka kita akan mencuri dari orang lain. Kita akan memanfaatkan dari orang lain. Begitu juga bukan cuma di pemerintahan, dalam pelayanan kita sama. Kalau kita masih dikuasai cinta uang, maka pelayanan kita akan sibuk memanfaatkan orang lain. Akan sibuk mencuri dari orang lain. Kalau kita dikuasai sama tahta, sangat ingin mendapat kepopuleran, sangat ingin, maka kita akan cenderung memanfaatkan anak-anak rohani kita. Mengintimidasi. Kalau kita juga masih takut, belum merdeka dari rasa takut. Takut mati,
takut masuk neraka, berarti belum dimerdekakan. Maka pelayanan kita tanpa sadar akan mengintimidasi orang lain. Pesan yang diberikan akan selalu menakut-nakuti. Pesan yang diberikan akan mengintimidasi. Tapi orang yang merdeka, kita punya contoh yang sangat jelas di Alkitab, Tuhan Yesus. Dia akan membawa kesembuhan buat banyak orang. Pelacur ketemu dia sembuh. Wanita dengan 5 suami sembuh, ya kan? Pemungut cukai sembuh, orang kusta sembuh, akan membawa kesembuhan baik fisik, rohani, pemikiran. Orang yang merdeka itu akan bisa menerima orang lain seperti Tuhan Yesus. Dia bisa menerima siapapun juga. Nggak menghakimi. Nggak menghakimi. Dia bisa menerima perbedaan. Lihat 12 murid Yesus, 12-12-nya dari golongan yang berbeda loh, saudara. 12-12-nya dari golongan yang berbeda. Ya, bukan 12-12-nya semua. Ada dua orang dari golongan ini, ya kan? Tapi ada pemungut cukai, ada Yahudi fanatik. Kok bisa bersatu sama-sama ya? Karena Tuhan Yesus bisa menerima mereka. Itu kan musuhan, musuh bebuyutan. Matius pemungut cukai, sama Simon orang Selot, Yudas Iskariot, itu fanatik Yahudi. Itu bisa sama-sama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa menerima mereka dan menyatukan mereka. Orang yang merdeka akan menyegarkan dengan kabar baik. Waktu orang putus asa, berita yang disampaikan bukan intimidasi, bukan menuduh, tapi menyegarkan dengan kabar baik. Bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Ada kemenangan dalam Tuhan. Orang yang merdeka, dia akan bisa memberdayakan orang lain karena dia nggak lagi mengejar tahta, dia nggak lagi mengejar popularitas. Dia butuh uang, tapi uang bukan lagi menguasai dia. Dia bisa memberdayakan, dia bisa melayani, dia bisa memberi. Saudara, melayani itu sampai kapanpun sebetulnya baru bisa dilakukan waktu kita baru bisa dinikmati waktu kita betul-betul merdeka. Waktu saudara belum betul-betul merdeka, maka dalam pelayanan kita akan kecewa banyak. Kita akan saling bersaing sama pelayanan yang lain. Padahal sesama tubuh loh. Sesama tubuh. Ya. Lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menerima banyak orang, melayani banyak orang, memberi hidupnya, memberi waktunya, memberi uangnya, memberi banyak hal untuk orang lain. Yuk kita belajar untuk ini. Tapi bagaimana cara melakukannya? Maka kita harus betul-betul merdeka dulu. Baru bisa. Baru bisa menikmati semuanya. Nah, kalau kita betul-betul merdeka, maka kita akan bisa melihat ini. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita akan semakin melihat kekudusan Tuhan. Betul nggak? Semakin belajar firman, kita akan semakin, oh ya ampun Tuhan, itu luar biasa lebih dari yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi semakin kita berjalan sama Tuhan, kita juga makin mengenali, oh saya ini punya kedagingan, saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Kedagingan, keberdosaan saya tetap ada sebagai manusia. Tapi di situ orang yang dimerdekakan betul-betul, kita bisa terus melihat bahwa gini, salib Kristuslah yang menyelesaikan semuanya buat saya. Salib Kristuslah yang membuat saya yang berdosa ini jadi anak Allah. Salib Kristuslah yang membuat saya yang harusnya binasa tidak perlu takut lagi akan kebinasaan. Kenapa? Karena kita sudah beroleh keselamatan yang kekal. Karena salib Kristus. Salib Kristus betul-betul memerdekakan kita. Tidak ada lagi yang lain di antara kita dengan Tuhan selain salib Kristus. Nggak ada lagi yang lain. Ini yang akan membuat kita betul-betul merdeka. Seperti tadi, Riko udah bagi ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Itu bukan hasil usaha. Tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Saya ulang lagi, karena kasih karunia saja kita diselamatkan. Karena kasih Tuhan di atas kayu salib. Itu maksudnya kasih karunia. Itu puncak dari kasih karunia Allah. Kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang mengandalkan usahamu sendiri. Supaya kita betul-betul merdeka. Lihat ini. Ini akan memerdekakan saudara. Renungkan baik-baik. Betulkah saudara sudah percaya bahwa salib Kristus sudah menyelesaikan semuanya? Atau seringkali kita masih terjebak sama ini? Gambar ini sepanjang tahun ini saya terus pakai karena saya tahu setiap kita perlu diulang-ulang.
Lihat ini, banyak kita salib Kristus tidak menyelesaikan semuanya. Kita masih perlu isi dengan aturan-aturan agama. Baik sih, tapi kalau itu dijadikan syarat untuk kemerdekaan kita, maka kita akan capek sekali. Moralisme, berbuat baik. Oh, baik sih itu. Kita semua senang berbuat baik seharusnya. Anak-anak Tuhan sangat senang berbuat baik. Tapi itu bukan syarat kemerdekaan kita. Self-justification, akhirnya karena kita sadar kita nggak mampu, kita coba self-justification, membenarkan diri, kompromi, nggak apa-apalah, namanya juga masih manusia, gue bukan pendeta. Lihat, self-justification, karena kita melihat salib Kristus nggak menyelesaikan semuanya. Kita isi sebagian dengan self-justification. Legalism, pride, akibatnya apa? Hidup kita akan terus nggak merdeka. Kita akan dikuasai guilt, rasa salah, fear, takut, shame, malu, insecurity, rasa nggak aman, takut mati. Halo, ibu-ibu tadi kan saya dengar KKS luar biasa ya. Kongko-kongko terus kita menikmati itu sampai jadi syantik, syalalalala. Tapi banyak kali saya perhatikan masih hidup dalam insecurity, masih takut mati. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, komunitas-komunitas yang lain, masih takut mati. Itu adalah dasar dari ketidakmerdekaan kita. Takut ditinggal Tuhan, makanya kalau ada berita akhir zaman, aduh sensitif banget kita, karena kita rasa nggak aman. Kita rasa nggak aman. Kenapa kita rasa nggak aman? Karena kita belum betul-betul merdeka. Apa yang harus dibuat? Ini dia. Sekali lagi, bagaimana caranya merdeka? Means of grace, izinkan grace memenuhi saudara dan saya dengan berbagai cara. Salah satunya pasti dengan pengajaran. Saudara dan saya perlu mau melatih diri, mengizinkan diri kita terus mendengar pengajaran-pengajaran yang sehat, di mana grace, gospel dinyatakan dengan sepenuhnya buat saudara dan saya. Bukan berita-berita intimidasi, bukan berita-berita yang cenderung memanfaatkan kita, tapi betul-betul grace, gospel. Karena itulah yang akan memerdekakan saudara, membangun iman saudara. Dan saya tentunya. Saya pun terus harus perlu mengizinkan kasih karunia. Sampai kapan? Seumur hidup. Ini kan kayak roda gambarnya. Sampai kapanpun juga. Terus fokuskan dirimu pada berita gospel yang benar. Pada grace. Itu akan membangun imanmu dengan benar. Dan itu kan yang selalu membawa hidup kita, hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, bukan karena rasa takut, bukan karena ketakutan, tapi karena kita mengagumi grace, kita menikmati kasih karunia yang membebaskan kita. Karena itulah kita mau terus hidup dalam menghormatinya. Kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Amin. Saudara, coba saudara renungkan itu sekali lagi. Saya harap ini betul-betul. Coba lihat ini. Antara Tuhan dengan saudara. Apakah saudara betul-betul yakin bahwa tidak diperlukan yang lain selain salib Kristus, selain kasih Allah? Kalau saudara lihat ini masih berlomba-lomba cari popularitas, saudara masih mengisinya dengan popularitas, saudara masih mengisinya coba dengan tekadmu yang lain, saudara, maka saudara akan sibuk terus melukai orang lain. Kita akan terus melukai. Lihat, pelayanan kita akan melukai orang lain. Pelayanan kita akan menghakimi orang lain. Pelayanan kita akan mengintimidasi orang lain. Pelayanan kita akan memanfaatkan orang lain. Pelayanan kita akan mencuri. Tapi kalau saudara sudah mendapatkannya penuh dari Tuhan, maka kita nggak perlu lagi mencuri. Kita sudah dapat kok dari Tuhan. Akibatnya pelayanan kita akan membawa kesembuhan buat orang lain. Pelayanan kita akan membawa penerimaan buat orang lain. Saya suka sekali kalau tadi dibilang CLCC kita memang dari tanggal ulang tahunnya kita samain dengan ayat yang tadi Pak Teddy bagi tuh. Yeremia 29 ayat 7. Kenapa disamain? Sebab saya mau bilang ini, sampai kapanpun juga biarlah CLCC selalu kalau merayakan ulang tahun, bukan merayakan karena berapa banyak yang sudah ada bersama kita. Berapa lighting yang sudah kita punya. Ya kan? Berapa besar gereja yang sudah kita ada, bukan. Tapi kita selalu, tiap kali merayakan ulang tahun, kita nggak pernah bisa lepas dari Yeremia 29 ayat 7. Sudahkah kita memberkati orang lain? Sudahkah kita memberkati kota? Dan salah satu bentuknya tadi saya setuju sekali, sangat sederhana. Kalau boleh saya cerita, kami bukan, saya nggak mau bilang bahwa ini adalah bentuk yang ideal, no. Ini metode yang terbaik, no. Gitu ya. Menurut saya, temukanlah cara saudara. Karena di dalam CLCC pun kami menemukan banyak sekali perbedaan di antara kami.
Contohnya, ada sel grup yang fokus dalam. Jadi yang kami coba lakukan ini, yuk mengisi kemerdekaan ini, yuk kita coba membangun gaya hidup yang helpful. Kalau kamu sudah merdeka, yuk belajar kita helpful yuk. Karena Tuhan Yesus helpful. Menerima orang, menolong orang. Dan waktu kita membangun gaya hidup yang helpful tadi, yang saya temukan ada banyak sekali cara kita bisa helpful buat orang lain di sekitar kita. Ada yang mereka mau helpfulnya terhadap keluarga-keluarga. Jadilah helpful untuk keluarga-keluarga. Ada yang mau helpful anak teenagers, jadilah helpful buat mereka. Ada yang mau helpful buat anak-anak buat kids, jadilah helpful buat mereka. Sampai kids pun sekarang belajar tiap kali mereka mengadopsi rumah kanker. Kenapa? Dari kecil mereka mau belajar helpful. Mereka nggak pindah-pindah panti, no. Karena kita bukan sedang melayani diri kita sendiri. Kita nggak sedang memanfaatkan orang-orang yang menderita ini untuk membuat kita merasa baik. Tapi mereka mengadopsi rumah cancer. Kids loh ya, anak-anak sekolah minggu. Mereka terus rutin mengumpulkan dana. Mereka terus rutin berkunjung ke rumah cancer ini. Untuk melihat teman-teman yang seumuran dengan mereka. Yang kebetulan kena cancer. Untuk mereka belajar mendoakan. Untuk mereka belajar memperhatikan, untuk mereka belajar berbagi. Kids melakukan itu dalam hal helpfulnya. Ada yang melakukan untuk masyarakat. Setiap bulan saya kumpul dengan sekitar 12 pemimpin pelayanan misi. Kalau sudah lihat mereka orang-orang biasa, tapi yang saya kagum cuma 12. Tapi presiden minta ketemu salah satu dari mereka. 5 menteri minta ketemu, 5 menteri itu masing-masing menteri. Jadi dari 12 itu ada 5 yang diajak ketemu sama menteri. Ada 1 yang diajak ketemu presiden. Jadi 6 orang di antara kami saja sudah diajak ini. Saya cuma lihat mereka orang biasa. Dan tiap kali kami berkumpul, ada nggak pembicara? Tidak pernah ada pembicara. Tiap kali berkumpul, ada nggak temanya? Tidak ada pernah tema. Tapi 1,5 jam nggak pernah cukup. Kenapa? Waktu kita mulai belajar membicarakan, membahas kondisi kota, kondisi bangsa, nggak pernah ada yang habis. Dan selalu kita dilihat 12 orang ini tidak semuanya ada di CLCC. Tidak semuanya orang jemaat CLCC. Tidak. 12-12-nya punya yayasan sendiri-sendiri. CLCC tidak ada di dalamnya. Tapi kenapa kita bisa bergandengan tangan? Waktu kita membicarakan bangsa, membicarakan kota, kita udah sama-sama tahu nggak ada lagi yang bisa dibicarakan sama, ini gereja gua, ini gereja nggak ada. Ampun saudara, gereja kita terlalu kecil untuk bisa memberkati sebuah kota. Saudara mau punya gereja berapa? 10.000? Berapa jumlah penduduk kotamu? Saudara punya gereja 20.000? Berapa jumlah penduduk kotamu? Berapa bangsa ini saudara? Kita itu kalau mau ngomong ya, sosmed kita yang paling populer sekalipun kalah berdampak sama penyanyi dangdut. Betul. Saya ngikutin penyanyi Jawa yang sekarang yang paling beken, Dani Caknan. Penonton lagunya 200 juta. Saya sampai gini, Masya Allah dia 200 juta. Kapan Semi Mandik bisa 2 juta? Terus kita mau, ini gereja lu, ini gereja gua. Aduh, ya ampun saudara, Masya Allah. Disitulah kami 12 pemimpin misi ini udah nggak pernah lagi nanya lu gereja apa. Udah nggak pernah, nggak sempet. Yang ada gini, yuk bergandengan tangan, yuk bergandengan tangan. Kita sama-sama punya panggilan buat masyarakat, ayo turun buat masyarakat. Ayo memberkati, yuk bertukar sumber daya, yuk bertukar sumber informasi, yuk saling bertukar. Semua yang kita lakukan bersama-sama bergandengan tangan. Apakah setelah mereka dipanggil presiden, mereka orang hebat? Bukan. Kenapa kita perlu berkumpul tiap bulan? Mereka stres, mereka tetap manusia biasa, saudara.
Mereka manusia biasa, mereka perlu diajar sama Ili, mereka perlu diajar ini. Bahkan salah satunya sampai konseling sama Ili sampai jam 12 malam. Ili sampai teler sekali, dia bilang, aduh Andi, saya nggak kuat lagi kayaknya kalau harus rutin ketemu sama mereka. Kenapa? Oh, saudara, waktu kita melayani orang lain, kita pun tetap menyadari kita manusia biasa. Kita bukan orang hebat. Kita pun masih banyak pergumulan pribadi. Disitulah kita betul-betul perlu terus dimerdekakan sama Tuhan, dijaga kemerdekaannya sama Tuhan, kasih karunia menjaga saudara dan saya, supaya kita betul-betul merdeka. Karena hanya dengan betul-betul merdeka, kita bisa terus membagikan kemenangan buat orang lain, berkat buat orang lain. Kita bisa khotbah bagus, tapi hidup kita nggak merdeka, bisa. Karena itulah kita saling membutuhkan satu sama lain, untuk saling menjaga. Komunitas ini ada, living ini ada supaya memberkati kota tadi, bukan hanya ada di kota-kota tertentu, tapi ada di semua tempat di mana saudara ditempatkan. Kita diajak membangun gereja, bukan hanya untuk membangun gereja, yang betul tadi Pak Teddy juga bilang, untuk diri kita sendiri, tapi gereja yang bisa jadi berkat buat orang lain. Dan kita baru bisa begitu kalau kita betul-betul merdeka. Saya rasa tadi Rico juga sudah membagikan sangat bagus sekali, ya. Saya nggak mau ngulang lagi apa yang dia share, dan itu yang perlu kita alami. Saudara jangan anggap saudara sudah melayani lama, berarti saudara sudah mengalami itu semua. Tidak. Kita sudah Kristen lama, tapi justru seringkali kita tadi jadi hambatan-hambatan Tuhan. Senioritas kita pegang teguh, junior kita tekan habis. Saudara, itu bukan Tuhan Yesus banget kan? Yuk di living kita belajar sama-sama. Di living kita belajar sama-sama untuk betul-betul mengalami kemerdekaan. Supaya hidup saudara dan saya yang cuma satu kali bisa membagikan kemerdekaan. Punya kerelaan untuk melayani walaupun dikecewakan. Punya kerelaan untuk memberi walaupun tidak pernah mendapat kembali. Ya, punya kerelaan, punya kemampuan untuk membagikan kemerdekaan. Kenapa? Karena kita sudah menerima kemerdekaan. Yang keluar dari kita adalah berita kesembuhan, berita yang membebaskan, berita yang melegakan. Kita lihat orang lain, gereja lain, nggak saling menghakimi. Saudara, itu penting. Karena nanti saudara akan belajar untuk ketemu dengan teman-teman kita yang berhijab. Dan mereka orang-orang yang baik juga. Banyak di antara mereka mengasihi Tuhan juga. Kalau kita sibuk dengan penghakiman, kita akan terus mencap dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Saudara, saya menikmati sekali, izinkan saya tutup dengan ini. Saya suka sekali dengan satu pelayanan yang saya nggak bisa cerita banyak kali. Ini di-record, tapi teman-teman yang merecord dan saya minta tidak dibagikan. Saudara tahu, ada satu pelayanan yang kalau saudara datang ke situ, bahkan saya nggak bisa datang sekalipun, nggak pernah datang. Kenapa? Karena warna kulit saya berbeda, karena saya punya jabatan pendeta. Tapi teman-teman yang punya kebetulan warna kulit yang berbeda, dan nggak punya jabatan pendeta, mereka yang melayani. Kalau saudara datang ke sana, saudara akan bingung. Ini agama apa? Tapi kalau saudara sudah dimerdekakan, saudara tidak akan pusing dengan itu. Karena saudara akan bisa melihat selama Kristus dinyatakan. Itu lebih penting dari segalanya. Selama Kristus dinyatakan, itu lebih penting dari segalanya. Banyak yang dibaptis, tapi saya tidak bisa hadir sama sekali. Teman-teman saya membaptis. Kalaupun belum mau dibaptis, nggak apa-apa. Kalaupun mereka bilang, Pak Adi, tapi mungkin mereka tidak akan pernah datang ke gereja, nggak apa-apa. Yang penting kabar baik disampaikan, gospel disampaikan, Yesus disampaikan. Itu lebih penting daripada mereka jadi jemaat CLCC. Amin. Amin. Kalau saudara dan saya dimerdekakan, kita akan semakin bisa melihat banyak hal. Saya percaya setiap komunitas, setiap gereja yang ada di living bisa menjadi hamba-hamba Tuhan untuk mengabarkan kabar baik ini. Tuhan memberkati saudara.